Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Semuanya sudah standby. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, sebelumnya apakah suaranya jelas? Kita cek dulu mic-nya. Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang, kita murajaah dulu ya. Kita membahas tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Baik. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah al-mabdu'atu bil ismi. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Nah, jumlah ismiyah itu unsurnya ada berapa? Dua Ustaz. Baik, unsurnya ada dua. Pertama disebut dengan apa? Mubtada, Bagus. Yang kedua disebut dengan apa? khobar. Khobar. Syarat untuk jadi mubtada apa kemarin? Syarat untuk jadi mubtada apa? Isim ma'rifat. Terus berasal dari isim ma'rifah. Harus berasal dari isim Isim ma'rifah. ma'rifah. Baik. Sebentar, Ana tampilkan di layar dulu ya. Baik. Syarat untuk jadi mubtada itu berasal dari isim ma'rifah, ya. Harus berasal dari isim ma'rifah. Baik, pertanyaannya, apa saja isim ma'rifah? Isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim yang beralif lam, dan isim yang disandarkan ke ma'rifah seperti mudhaf menilai. Baik, itu syarat untuk jadi mubtada. Dia harus berasal dari isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada 6. Kemudian selanjutnya, suatu isim itu tidak akan bisa disebut dengan mubtada kalau tidak disempurnakan jumlah tersebut dengan yang namanya Khobar. khobar. Oke, apa itu khobar? Khobar itu secara pengertiannya adalah mutammimun li makna al-mubtada. Dia merupakan penyempurna dari makna mubtada. Dia memberikan kesempurnaan terhadap makna dari mubtada. Nah, itu apa? Pengertian dari khobar. Baik, mubtada khobar terbagi kepada berapa? Kemarin kita bahas 3. khobar terbagi 3. Pertama disebut dengan khobar Mufrad. Oke, kemudian kedua jumlah. Jumlah ada berapa? 2 Ustaz. 2 jumlah ismiyah dan jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Apa contohnya jumlah ismiyah itu? Khabar jumlah ismiyah. Amr abuhu solihun. Almar'u abuhu salihun. Bagus. Kemudian kedua ada namanya jumlah Fi'liyah.
Jumlah fi'liyah, khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah itu apa contohnya? Contohnya Zaidun yajlisu, Zaidun yaqra'u. Zaidunnya sebagai mubtada, yaqra'u itu apa? Khobar. Khabar. Itu khabar. Bagus. Jumlah yajlisu itu, jumlah fi'il itu dia sebagai khabar. Kemudian ada lagi khabar syibhu jumlah namanya. Syubu jumlah. Khabar syibhu jumlah. Apa itu khabar syibhu jumlah? Mirip. Khobar Yang mirip. menyerupai kalimat. Nah, khabar yang menyerupai jumlah. Apa contohnya? Almar'u amamal masjidi. Nah, al-ustazu amamal masjid. At-talibu fil fasli. Dia yang syibhul jumlah ini terbagi dua. Ada yang berasal dari jar dan majrur, ada yang dari ya yang kemarin kita bahas fondasi bahasa Arab. Kalau kita ingin apa namanya fokus ke hiwar percakapan, ini fondasi-fondasi ini sudah cukup. Ya, fondasi-fondasi ini sudah cukup. Kecuali kita ingin mendalam atau ingin mempelajari detail tentang ilmu nahwu dan ilmu sorofnya, maka banyak turunan-turunan yang harus kita pelajari. Contohnya seperti ada kalanya nanti mubtada itu dia berasal dari nakirah. Kemudian ada kalanya nanti khobar itu mendahului mubtada. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya. Ya, baik. Tentunya itu kita butuh detail tersebut. Tapi di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya inilah yang kita sampaikan dalam 6 pertemuan ini, inilah yang nanti akan menjadi pondasi, ya, menjadi pondasi kerangka umum secara garis besar bagaimana kita bisa mempelajari bahasa Arab itu dan juga mempelajari nahwu shorof. Baik. Kita masuki pelajaran kita selanjutnya pada hari ini. Kita masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Kemarin kita katakan ya di awal-awal dulu kita katakan bahwasanya jumlah itu ada dua. Pertama disebut dengan jumlah ismiyah, kemudian kedua disebut dengan jumlah fi'liyah. Itu jumlah al-mabdu'atu bil fi'il. Nah, sebelum kita lanjut ke jumlah fi'liyah, kita kenal dulu. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Apa fi'il itu ada tiga. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari', ada namanya fi'il amr. Fi'il madhi menunjukkan masa lalu. Kemudian fi'il mudhari' menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Tentunya fi'il madhi ini nanti kalau kita detailkan banyak. Fi'il madhi, bagaimana tasrifnya, bagaimana membuat masdarnya, isim fa'ilnya, dan segala macamnya. Turunannya banyak ya. Tapi kita kalau sudah kenal apa itu fi'il madhi dan contohnya, insya Allah mudah ya. Mudhari begitu juga dan fi'il amr. Bagaimana nanti cara bikin fi'il amr. Nah, baik. Nah, kita lanjut ya pembagian jumlah kalimat. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah bahas. Oke, sebentar. Ini buku kemarin ya, buku yang tampilkan buku yang terbaru. Sebentar ya. Nah, ini kalimat fi'il atau al-jumlatu fi'liyah. Itu al-jumlatu al-mabdu'atu bil fi'il. Kalimat yang dimulai dengan kata fi'il. Artinya dia dimulai dengan fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun dimulai dengan fi'il mudhari ataupun dimulai dengan fi'il amr. Kalau di awalnya fi'il berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Lalu apa komponen yang akan mengisinya? Apa rangkaian yang ada di dalamnya? Fi'il, jumlah fi'liyah adalah fi'il terdiri dari fi'il dan fa'il, atau fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ini
rangkaian. Kalau tadi jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khabar, kesempurnaannya disebut dengan jumlah ismiyah kalau ada di dalamnya mubtada dan khabar. Sekarang kalau jumlah fi'liyah itu harus ada di dalamnya fi'il dan fa'il atau fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Nah, ini ya. Oke. Kita mulai dulu mengenal fi'il madhi. Nah, ini sudah ya, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Baik, ada yang belum tahu apa itu fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amr? Insyaallah semuanya sudah paham ya, tahu ya fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Baik, Anda minta contohnya nih. Si contohnya Anda minta ini, si Al-Khalilah. Ya Ustaz. Al-Khalilah. Lah kan? Apa contoh dari fi'il madhi? Kataba. Kataba. Bagus. Eh, Abdullah Radhi. Contoh fi'il mudhari'. Yadribu. Yadribu. Fitri. Contoh dari fi'il amr. Muhammad Hafiz Khairul Anam. Apa ini? Fi'il apa? Fi'il apa, Ustaz? Fi'il amr. Unsur. Apa? Unsur. Unsur. Naam, unsur. Itu contohnya ya. Contoh dari fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amr. Oke. Sekarang kalau seandainya suatu percakapan ataupun jumlah dimulai dengan fi'il, maka jumlah tersebut disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, baik dimulai dengan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Oke, mari kita lihat contohnya. Contohnya hadara al-ustazu. Hadara al-ustazu. Hadara fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. fi'il madhi. Nama Aliyun. Fi'il madhi. Yadhhabu. Fi'il apa? Fi'il Mudhari'. Fi'il mudhari'. Tadrusu. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari'. Na'am, barakallahu fiik. Baik. Kalau sudah ada fi'il, maka selanjutnya akan ada yang namanya fa'il. Nah, tadi kita katakan ada namanya fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Atau ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Nah, nanti kita lihat di akhir bagaimana cara membedakan suatu jumlah yang ada fi'il dan fa'il, mana yang ada fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihnya. Oke. Sekarang kita kenal dulu fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il huwa alladhi yadullu ala man qama bil fi'li aw ma usnida ilaihi al fi'lu. Ingat ya. Fa'il itu adalah yang sesuatu yang menunjukkan terhadap yang melakukan suatu fi'il atau yang disandarkan kepadanya fi'il. Oke. Nanti kita lihat contohnya. Apa bedanya? Fa'il itu adalah yang melakukan perbuatan atau yang disandarkan kepadanya perbuatan tersebut. Oke, contohnya zahaba at-tullab. Mana fi'ilnya? Zahaba. Baik, zahaba. Baik, siapa yang zahaba itu? Zahaba itu fi'il madhi. Ya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Siapa yang melakukan pergi itu siapa? At-tullab. Berarti di sini fa'ilnya fa'il yadullu ala man qama bil fi'il, yaitu orang yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaannya apa? Zahaba. Baik. Akala al-atfalu. Anak-anak telah makan.
Pertanyaannya, mana fiilnya? Akala. Siapa alam. yang makan itu? Siapa yang melakukan pekerjaan makan itu siapa? Al-Atfal. Atfal. Oke, berarti dia masih menunjukkan makna yadullu ala man qama bil fi'il. Sekarang apa contoh ma usnida ilaihil fi'il? Ini contohnya. Nazala al-matar. Nazala al-matar. Baik. Nazala artinya turun. Al-matar artinya Hujan. sekarang kalau kita katakan di sini makna nazal al-matar itu fa'il itu yang melakukan pekerjaan, apakah hujan itu turun sendiri? Tidak. Tidak. Ada yang menurunkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di antara makna dari fa'il itu adalah ma usnida ilaihil fi'il, yaitu isim ya, yang disandarkan kepada fi'ilnya. Nazala al-matar. Hujan telah turun. Bukan hujan itu turun sendiri, enggak. Bukan maknanya siapa yang turun? Hujan. Siapa yang melakukan turun? Apakah dia turun sendiri? Enggak. Hujan itu diturunkan. Makanya disebutkan maknanya seperti juga daqqa al-jaras. Apa contohnya? Daqqal jaras. Apa arti daqqal jaras? Berbunyi bel. Bel berbunyi. Apakah dia berbunyi sendiri? Dia melakukan sendiri? Tidak. Enggak. Tidak. Makanya kata berbunyi itu disandarkan kepada fi'ilnya. Oke, ini secara makna ya. Secara makna bahwasanya fa'il itu bisa dimaknakan dengan yang melakukan pekerjaan atau yang disandarkan kepadanya al-fi'il, atau fi'il yang disandarkan kepadanya. Baik. Ya'ti marfu'an, dia hukumnya marfu'. Oke, nanti kita lihat pada pertemuan terakhir insyaallah. Pertemuan ke-6 itu apa-apa saja isim marfu, mansub, alamatul i'rab, insyaallah kita belajar nanti apa itu marfu dan sebagainya. Baik, kaidah. Nih, perhatikan kaidah. Ada kaidah yang harus kita pahami terkait dengan fa'il ini. Pertama, ada mujawazi taqaddumil fa'il alal fi'il. Tidak boleh fa'il mendahului fi'il. Ini kaidah atau aturan baku. Tidak boleh fa'il mendahului siapa? Fi'ilnya. Contohnya, akala akhuka. Sahih atau salah? Akala akhuka. Ini betul. Akala akhuka betul. Sekarang ingin kita rubah nih. Akhuka akala. Pertanyaannya, jumlahnya benar apa salah? Salah. Pertanyaan Nana. Dengarkan pertanyaan Nana. Akhuka akala. Jumlahnya benar apa tidak? Betul. Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlahnya betul. Ahsan. Akhuka akala jumlahnya betul. Tapi bukan jumlah fi'liyah. Tapi dia sudah berubah jadi jumlah ismiyah. Nah, ini ya yang harus dipahami. Jadi akala akhuka jumlahnya fi'liyah. Tapi kalau kita dahulukan fa'ilnya, mana fa'ilnya akhuka, nanti maknanya berubah, bukan lagi dia menjadi fa'il. Akhuka akala. Akhuka i'rabnya apa? Fa'il, bukan fa'il. Tapi dia berubah menjadi jumlah ismiyah dan i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Naam. Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Yang jelas, yang pasti fiil harus selalu di depan. Itu ya, tidak boleh di belakang, atau tidak boleh fa'ilnya dahuluan. Baik, yang kedua apa? Aturan kedua yang harus kita ingat adalah al-mutabaqatu bainal fi'il wal fa'il fit tazkiri wat ta'nis. Hendaknya antara fi'il dan fa'il itu dia harus selaras antara muzakkar dan muannas. Kalau fi'ilnya muzakkar, maka fa'ilnya muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Contohnya ja'a
at-talibu. Ja'a at-talibu. Baik, ja'a at-talibu muzakkar. Mana fi'ilnya? Ja'a. Mana fa'ilnya? At-talibu. Fa'ilnya adalah at-talibu. Baik. Sekarang ja'at. Ja'at at-talibatu. Ja'at at-talibatu. Ja'at at-talibatu. Mu'annas. Bisa dipahami? Sampai di sini insyaallah. Insyaallah bisa. Nah, kemudian selanjutnya kaidah yang ketiga yang harus diingat juga. Al-fi'lu yakunu mufradan wa yajuzul fa'il an yakuna mufradan atau tasniyatan atau jam'an. Fi'ilnya harus mufrad. Fi'il dia di awal, kemudian dia harus mufrad. Dan fa'ilnya boleh dia mufrad, boleh tasniyah, boleh jamak. Contohnya, yazhabul ustaz, yazhabu al-ustazani, yazhabu al-asatizu. Tidak boleh kita katakan yazhabu al-ustazu, oke, yazhabani al-ustazani. Tidak, khata, salah. Yazhabuna al-asatizu, salah. Ya, beda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah dia harus mutabaqah. Dalam apa? Dalam 5 hal. Kalau jumlah ismiyah mutabaqahnya dalam berapa? Dalam 5 hal. Pertama, dia harus mutabaqah dalam muzakkar muannasnya. Muzakkar muannas. Kemudian dalam bilangannya mufrad, musanna dan jamak. Ini kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tidak. Jumlah fi'liyah dia harus mutabaqah pada muzakkar dan muannas saja. Adapun pada bilangannya mufrad, tasniyah, jamaknya, fa'ilnya itu ya boleh dia mufrad, boleh musanna, boleh jamak, dengan ketentuan fi'ilnya harus tetap mufrad. Oke. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Insyaallah. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjut ya. Itu terkait dengan fa'il. Kemudian selanjutnya adalah maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih. Siapa yang mau baca? Minta tolong anak baca. Akhi Zuhri ada? Ustaz. Tafadhal bantu baca akhi. Bismillah. Al-maf'ulul bih al-ismul ladzi yadullu ala min waqa'a alaihi. Yadullu ala man waqa'a alaihi. Man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Ahsan. Misalu tadrusu Fatimatu an-nahwa. Naam. Lanjut, maf'ul bih dikenal juga dengan Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek dari suatu perbuatan. Maf'ul bih dikenal juga dengan objek dari suatu pekerjaan. Cara membedakan fiil yang membutuhkan maf'ul dan tidak membutuhkan maf'ul adalah membedakan jenis fiilnya. Itu muta'addi dan lazim. Naam. Lanjut. Muta'addi adalah fiil plus fa'il plus maf'ul bih. Lazim adalah fiil plus fa'il. Ahsan, barakallahu fiik. Cukup ya. Nah, maf'ul bih sekarang kita masuk. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Isim yang menunjukkan objek dari suatu perbuatan atau isim yang menunjukkan tempat terjatuhnya pekerjaan dari fa'il atau dikenal dengan bahasa objek ya, objek dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi kita katakan ada fi'il itu yang dia hanya butuh fi'il dan fa'il. Ada jumlah fi'ilnya itu yang dia butuhnya fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui cara membedakan mana fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, mana fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih? Gimana cara membedakannya? Maka cara membedakannya itu dengan mengetahui mana fi'il yang jenisnya muta'addi, mana yang lazim. Kalau fi'ilnya itu muta'addi, maka
dia harus ada di dalamnya maf'ulun bih. Kalau lazim tidak, ya, lazim tidak. Contohnya, kita bikin contoh. Oke, contohnya jalasa al ustazu ala al kursi. Oke, jalasa al ustazu ala al kursi. Mana fi'il di sini? Mana Jalasa. fi'il? Jalasa. Jalasa fi'il. Mana fa'ilnya? Al-Ustaz. Al ustazu. Pertanyaannya, dia butuh maf'ul apa tidak? Butuh maf'ul. Mana maf'ulnya? Alal kursi. Alal kursi. Ini maf'ul. Bukan. Fi'il lazim, jalasa fi'il lazim. Nah, oke, kita bikin contoh lain ya. Nanti kita lihat bagaimana cara membedakannya. Daraba at-talibu. Baik. Ini daraba at-talibu. Oke, perhatikan mana fi'ilnya? Doroba. Mana fa'ilnya? Talib. Talib. Sudah sempurna belum ini jumlah? Belum. Belum sempurna. Kenapa belum? Tidak ada objeknya. Tidak ada objeknya. Talib, siswa, memukul apa? Al-jidar misalnya. Al-jidar. Nah, sempurna belum? Sempurna. Mana objeknya? Dinding. Objeknya Nah, coba juga. apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Perhatikan. Yang pertama, itu adalah fi'il, jalasa itu fi'il lazim. Sehingga dia sempurna suatu jumlah disebut dengan jumlah mufidah itu kalau ada fi'il dan fa'il. Dan di sini ada fi'il jalasa dan ada fa'ilnya itu al-ustaz. Ya, ada al-ustaz. Berarti sudah sempurna kalimatnya. Baik, kalau sudah sempurna kalimatnya, kalau ada lagi jumlah berikutnya, itu disebut dengan apa? Lihat, sesuai dengan kondisinya. Kalau ini alal kursi berarti jar majrur. Kalau seandainya mansub, nanti i'rabnya beda lagi, ya. Tapi dia bukan dari kesempurnaan suatu jumlah. Karena suatu kesempurnaan dari suatu jumlah dari fi'il lazim itu hanya fi'il dan fa'il saja. Adapun kalimat lain setelah fi'il fa'il itu dia tidak termasuk di dalam kesempurnaan. Kalaupun dihapus misalnya, dipahami nak maknanya? Sempurna nak maknanya? Sempurna. Nah, tapi yang kedua, kalau seandainya kita hapus al-jidar ini, darabat talib, siswa memukul. Menimbulkan pertanyaan tidak? Membingungkan tidak? Siswa memukul. Oke, dia memukul siapa yang dia pukul? Apa yang dia pukul? Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita. Rancu atau menggantung, maka harus dijelaskan objeknya. Darabal talibu al-jidar. Oh, ternyata yang dipukul itu siapa? Jidar. Oke. Nah, itu ya perbedaan muta'addi dan lazim. Sekarang konkretnya gimana? Nanti kita lihat bagaimana sih cara membedakan, ada trik atau rumusnya cara membedakan muta'addi dan lazim. Oke, kita lihat contohnya. Al-fi'lu al-muta'addi. Al-fi'lu al-muta'addi, al-fi'lu allazi yaqbalu maf'ulan bihi. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang dia ada di dalamnya maf'ulun bih. Jadi sasaran fi'ilnya tidak hanya fa'il, tapi maf'ul bih atau objek juga. Contoh, katanya doroba, nasara, akrama, Allah nanti. Baik. Contohnya, doroba Zaidun amron. Doroba Zaidun amron. Doroba sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il, amron sebagai maf'ulun bihnya. Allamal ustazu at-talib.
allama fi'il, kemudian al-ustazu fa'il, at-talib maf'ulun bih. Baik. Sekarang fi'il lazim. Apa itu fi'il? Fi'il lazim. Al-fi'lul ladzi la yaqbalu maf'ulan bihi, yaitu fi'il yang tidak menerima atau tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, tadi kita katakan dia hanya sempurna atau butuh fa'il saja. Ada fi'il, ada fa'il. Contohnya, zahaba, kharaja, igtasala, intasara, ihmarra. Zahaba Muhammadun. Zahaba fi'il. Taib. Muhammadun fa'il. Taib. Igtasala Zaidun. Zaid mandi. Igtasala fi'il. Zaidun fa'il. Adapun di mana dia mandi terserah. Itu keterangan saja. Oke. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa dipahami? Apa itu muta'addi dan lazim? Baik. Sekarang kita masuk ke materi ini. Cara membedakan fi'il muta'addi dan lazim. Nah, ini sengaja anak kosongkan. Bagaimana kita membedakan muta'addi dan lazim? Kalau kita tidak bisa membedakan muta'addi lazim, kita tidak akan bisa tahu apakah fi'il itu membutuhkan maf'ul atau tidak. Maka kuncinya mau tak mau kita harus tahu muta'addi dan lazim. Harus tahu bedanya. Nah, mari kita lihat. Pertama, al-muta'addi. Kita mulai dari al-muta'addi. Al-muta'addi. Fi'il muta'addi itu apa? Biasanya, ini biasa ya. Biasanya fi'il muta'addi itu dia artinya berawalan me. Biasanya. Apa contohnya? Contohnya doroba. Doroba artinya apa? Memukul. Nasara artinya apa? Menolong, Akala artinya makan, Dan memakan. makan. Syariba meminum. meminum, Apa lagi? Toroko. Apa lagi? Iltasal. Hah? Apa contohnya? Kataba. Kataba. sami'a, Lagi. Sami'a. Sami'a. Oke. rosama, Rosama. Rosama. Dan sebagainya. Yang berawalan artinya me. Nah, kalau kita menemukan yang berawalan me, maka dia fiilnya dikategorikan dengan fiil apa? Disebut dengan fiil muta'addi. Berarti dia nanti membutuhkan maf'ulun bi. Contohnya doroba Zaidun. Dia belum sempurna. Doroba Zaidun amron. Nasara at-talibu siapa? Akhahu itu. Taib. Akala at-talibu at-tufaha. Oke. Taib. Ah, ini ya. Katabat talibu ad-darsa. Sami'al at-talibu al-ustaza. Rasam at-talibu al-manzara. Oke, dia butuh objek. Naam. Tapi ada ini penting ya teman-teman untuk dipahami karena nanti ini terkait dengan materi ke-6 kita, yaitu tentang apa namanya? Bukan jumlah, tentang alamatul i'rab dan cara-cara meng-i'rab. Ini penting nanti. Ya. Kalau kita tidak tahu susunannya, rangkaiannya, nanti kita susah cara meng-i'rabnya. Jadi ini urgent ya untuk kita pahami. Baik. Nah, kemudian ada, tidak semua ya, tapi ini kaidah secara umum. Ya, ini kaidah secara umum. Walaupun tidak semuanya yang berawalan me itu dia muta'addi. Contohnya kalimat apa? Kata baka, yabki. Apa arti baka yabki? menangis, Menangis. Apakah menangis itu membutuhkan objek? Apakah menangis membutuhkan objek? Tidak. tidak, Tidak.
Kalau menangisi, iya dia butuh objek. Nanti bukan baka, abka lagi. Abka yubki. Tapi kalau baka menangis, enggak. Baka yabki menangis. Dia masuk ke lazim. Baik. Kemudian kedua, itu berdasarkan wazan. Nah, ini bisa kita lihat juga. Berdasarkan wazan. Wazan apa? Wazan sulasi. Wazan sulasi. Si Sulasi mazid. mazid biharfin. Apa saja wazannya? Fa'ala. Af'ala. Af'ala. Bagus. Af'ala yuf'ilu. Kemudian apa lagi? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian fa'ala yufa'ilu. Kalau kita menemukan wazan ini, maka ketahuilah sesungguhnya dia, walaupun kita tidak tahu artinya, tapi dia wazan ini, maka dia apa? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Atau wazannya juga wazan istaf'ala. Wazan tambah ya, ini yang tak 3 huruf, wazan istaf'ala. Istaf'ala istaf'ala yastaf'ilu. Nah, kalau istaf'ala yastaf'ilu itu sulasi mazid 3 huruf ya. Apa contohnya af'ala yuf'ilu? Akrama yukrimu. Ya, akrama yukrimu. Akrama at-talibu. Ya, akrama at-talibu al-mudira. Oke, mana fi'il akrama? Mana fa'il at-talib? Mana maf'ulnya, objeknya al-mudir? Kemudian lanjut. Fa'ala yufa'ilu, apa contohnya? Apa contohnya? Allama. Allama Farraha. al-ustazu. Allama al-ustazu At-tilmizu. at-tilmiz. Naam, at-tilmiz. Ahsan. Fa'ala yufa'ilu, apa contohnya? Yuqatilu. Ha? Qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu. Naam, qatala yuqatilu. Qatala al-jundi al-adu. Qatala al-jundi al-adu. Tentara memerangi musuh. Nah, bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Istaf'ala yastaf'ilu, contohnya Istakhraja. istakhraja apa dalam jumlah? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Hahihu. Astaghfiru. Astaghfirullahu. Astagfirullah. Astaghfirullah. Naam, astaghfirullah. Nah, ini ya cara membedakannya. Yaitu dua ini cara membedakannya. Nah, ini kalau pertama, kalau kita tahu artinya, insya Allah cepat kita tahu. Tapi kalau enggak, lihat wazan. Kalau kita menemukan wazan ini walaupun enggak tahu artinya, maka dia masuk ke dalam fi'il muta'addi dan cari maf'ulun bihnya. Adapun fi'il lazim selain dari muta'addi ini. Baik. Sekarang coba buka Al-Qur'an. Ya, buka Al-Qur'an. Cari contoh dalam Al-Qur'an yang ada maf'ulun bihnya. Serta indikasi fi'ilnya, apakah muta'addi apa lazim. Lazimnya dari mana, muta'addinya dari mana kita tahu? Dari wazan apa dari arti? Coba. Silakan. Itu
Dari WhatsApp. Oke, yang dapat silakan. Langsung. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa. In talaqtumun nisa. Itu wazan apa? Sulasi mazid Zat. Mazid berapa? Biharfin Wazannya fa'ala ifa'ilu. fa'ala. Berarti kalaupun kita nak tahu arti talaqa itu, wa in talaqtumun nisa. Kalau kita lupa nisa'a, nisa'i, nisa'u ya. Ingat, talaqa dia fiil, talaqtum. Jika kalian mentalak siapa? An-nisa'a, wanita. Taib. Barakallahu fiik. Lagi. Siapa lagi? Silakan. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Mana maf'ulnya? Qulubihim Zat. Qulubihim. Oke. Itu nanti maf'ulnya itu kalau pada kata khatamallah itu dia ta'diyah dengan huruf jar. Kita yang langsung ya. Karena nanti ada kalanya fi'il itu dia muta'addi karena huruf jar. Ada yang muta'addi langsung. Kita yang langsung dulu, yang nggak ada hubungannya dengan huruf jar. Kalau khatamallahu langsung objeknya tanpa ada perantara huruf jar. Coba cari contoh yang lain. Daraballahu masalan. Daraballahu masala. Ahsan. Oke. Aziza. Firda Firda. Silakan cari. Millata Ibrahim Hanifa. Apa? Millata Ibrahim Hanifa. Millata Ibrahim Hanifa. Mana fi'ilnya? Millata. Mana fi'il fa'ilnya? Coba diutuhkan gitu contohnya. Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Oke. Najwa. Siti Rahma. Allamal Adamal asma. Apa? Allamal Adamal asma'a. Allama Adam al-asma. Ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Nah. Taib. Cukup ya teman-teman. Barakallahu fiik. Bagus. Itu tadi contoh-contohnya ya. Jadi ana minta antum nanti bikin tugas lagi, kirim ya di format yang sudah disediakan oleh panitia. Itu nanti insya Allah yang terbaik akan ada door prize-nya ya. Jadi teman-teman kalau ada tugas silahkan kerjakan tugasnya, absensi dan sebagainya. Insya Allah nanti akan ada door prize di akhir pertemuan sebagaimana yang sudah disampaikan di awal kemarin. Baik, barakallahu fikum. Ini ya teman-teman materi kita bahwasanya jumlah fi'liyah itu jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan ada kalanya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Lalu gimana kita cara membedakannya? Membedakannya kita harus tahu mana fi'il muta'addi dan mana fi'il lazim. Nah, kita sudah belajari juga fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang artinya biasanya itu berawal
atau enggak melalui af'alu. Nah, itu. Nah, kemudian teman-teman, kita sudah bahas apa itu aqsamul kalam ya. Nah, alhamdulillah sudah tuntas kemarin secara garis besarnya. Kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Artinya kalau teman-teman sudah kuasai ini, tinggal kita nanti yang punya mufradat langsung kita terapkan di dalam percakapan. Cukup. Tinggal ngomong aja terus. Karena ngomong pakai bahasa Arab itu cuma dua itu aja. Kalau tidak kita mulai dengan jumlah ismiyah, berarti kita mulai dengan jumlah fi'liyah. Ya. Nah, ini diharapkan kepada teman-teman, mari kita sama-sama mulai ya praktek. Jadi besok pertemuan selanjutnya ini, besok kita akan belajarnya menggunakan bahasa Arab insya Allah ya. Nanti kita imbangkan mungkin 50-50 atau 60-40. Karena besok insya Allah itu kalau tidak salah ya kemarin kita pertemuan keempat ya, besok berarti kita membahas mufradat dan cara menggunakan mufradat. Ya, kita punya mufradat, kita sudah hafal mufradat, ini antum sudah punya mufradat antuna. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Baik dalam percakapan, dalam tarkibnya bagaimana? Karena dalam ini dalam apa namanya bahasa Arab itu kita mulai dari tarkib dulu. Bagaimana tarkib yang benar? Nah, tarkib itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Itu saja. Oke, bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada Ustaz. Baik. Oke, barakallahu fikum. Silakan, apa pertanyaannya? Ustaz Afwan mau nanya ini. Yang tadi astagfirullah itu Allahnya kenapa pakai fathah, Ustaz? Ahsan. Kenapa pakai fathah? Karena kalimat Allah itu sebagai objek atau maf'ulun bih. Ya, sebagai objek atau maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih itu hukumnya adalah mansub. Oke, mansub itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda nasab itu ada berapa? Tanda nasab itu ada atau mansub itu ada 5, diantaranya fathah. Nanti ada ketentuannya. Ini materi kita yang ke-6 insyaallah ukhti ya. Materi yang terakhir kita akan membahas alamatul i'rab. Nah, jadi ini tahulah ini kenapa harokatnya fathah, ini harokatnya dhamma, kasra dan sebagainya. Oke, jadi Allah itu sebagai maf'ul bi. Nah, maf'ul bi itu hukumnya apa? Mansub. Tanda nasabnya fathah. Ya. Na'am Ustaz, nashkurukum. Barakallahu fikum. Na'am, ahsant. Baik. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, Ana minta teman-teman tugas mandirinya. Ini tugas mandiri, siapkan mufradat sebanyak-banyaknya, tarkib. Insyaallah nanti kita akan belajar tarkib. Kemudian teman-teman apa namanya? Setelah itu kita nanti juga akan belajar ya bagaimana menggunakan mufradat yang sudah dimiliki. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah kita bertemu esok ya, besok hari Ahad jam 8 insyaallah seperti biasa. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan tetap semangat berpuasanya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa iyyakum barakallahu fikum.